Di tengah legenda dan sejarah, ada seorang raja yang namanya terus bergema hingga ribuan tahun kemudian. Iskandar Zulkarnain, dikenal di barat sebagai Alexander the Great, adalah seorang penakluk yang menaklukkan dunia dengan keberanian, kecerdasan, dan ambisinya yang tak terbatas. Lahir sebagai putra seorang raja Makedonia, Iskandar tumbuh dengan mimpi besar, mimpi untuk mempersatukan dunia di bawah satu panji. Dengan kecerdasan strategi dan semangat tak kenal takut, ia memimpin pasukannya melintasi benua, menaklukkan wilayah yang tak terhitung jumlahnya, dan membangun sebuah kerajaan yang meluas dari Yunani hingga India. Namun, Iskandar bukan hanya seorang penakluk. Dalam keagungannya, ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, pelindung ilmu pengetahuan, dan simbol keberanian yang melampaui batas geografis maupun budaya. Inilah kisah tentang seorang pria yang diberkati dengan nasib besar dan dihadapkan pada takdir yang luar biasa. Kisah tentang seorang raja yang digelari Zulkarnain yang bertanduk dua karena ia menaklukkan dunia dari ujung ke ujung. Di barat, ia dikenal dengan nama Alexander the Great atau Alexander Agung. Ayahnya adalah Raja Makedonia yang bernama Philip, putra Amintas II. Pada 349 sebelum Masehi, ketika Iskandar Zulkarnain berusia 13 tahun, Philip mengundang Aristoteles, filsuf Yunani terkenal, ke istana untuk menjadi guru yang bertanggung jawab atas pendidikan anaknya itu. Setelah kurang lebih 2 tahun mendapat pendidikan dari Aristoteles, pada 340 sebelum Masehi, Zulkarnain diangkat menjadi putra mahkota, dan 4 tahun kemudian 336 sebelum Masehi diangkat menjadi Raja Makedonia dalam usia 19 tahun. Semangat ekspansi Zulkarnain telah menghasilkan wilayah kekuasaan yang sangat luas. Kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Yunani dan berbagai wilayah di sekitarnya, meliputi wilayah beberapa kerajaan taklukannya di Timur Tengah. Yang terjauh diantaranya adalah India. Pada 331 sebelum Masehi, Zulkarnain mengalahkan Darius III, Raja Persia di Arbela, sebelah timur sungai Tigris Persia. Sekalipun berhasil menaklukkan Persia, Zulkarnain tidak menghancurkan peradaban dan kebudayaan Persia. Ia justru berusaha menjalankan politik akulturasi demi menyatukan kebudayaan Yunani dan Persia. Sebagai bagian dari langkah politik akulturasi itu, Zulkarnain mengenakan busana khas Persia selama berada di sana. Ia pun mengawini Statira, putri Raja Darius III. Kemudian, atas perintah Zulkarnain, para jenderal dan sekitar 10.000 prajuritnya juga mengawini wanita Persia di Susa. Pada masa itu, banyak juga putra Persia yang diangkat menjadi pengiring dan pengawalnya. Di samping itu, Zulkarnain dan para pengikutnya juga mendirikan kota dan koloni yang penduduknya diatur sedemikian rupa sehingga terdiri dari 2 golongan, Yunani dan Persia. Sejarah kebesaran Zulkarnain ini rupanya sudah banyak diketahui orang Yahudi, termasuk yang menetap di Yathrib atau Madinah. Sementara itu, kisah ini tidak banyak dan mungkin sama sekali tidak diketahui orang Arab, karena sebelumnya bangsa Arab cukup terasing dari pergaulan internasional.
Karena itu, ketika orang kafir Quraisy mengutus sebuah delegasi kepada orang Yahudi Madinah untuk meminta petunjuk apa yang harus mereka tanyakan kepada Muhammad untuk menguji kebenaran kenabiannya, orang Yahudi Madinah berkata, "Coba tanyakan kepada Muhammad tentang seorang laki-laki yang pernah mengelilingi dan menguasai dunia bagian barat dan bagian timur, dan tentang sekelompok pemuda yang tidak diketahui apa yang mereka perbuat, dan tentang hakikat roh." Untuk menjawab persoalan yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad itu, turunlah wahyu Al-Quran surat Al-Kahfi, surat ke-18, yang menceritakan tentang sekelompok pemuda yang dikenal dengan julukan Ashabul Kahfi, ekspansi politik Zulkarnain, tentang roh. Kisah Zulkarnain itu disinggung dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat 83 hingga 97. Sejarawan Muslim dan mufassir tampaknya sepakat menyatakan bahwa Zulkarnain dalam Al-Quran adalah Alexander Agung. Ia pernah memerangi Persia dan menguasai kerajaan Darius III serta mengawini salah seorang putrinya, menguasai India, kemudian melebarkan kekuasaan sampai ke Mesir serta mendirikan kota Iskandaria untuk mengenang jasanya. Sejarawan Muslim memiliki alasan kuat mengenai pernyataan bahwa Zulkarnain tidak lain adalah Alexander, Raja Makedonia. Mereka berpendapat bahwa dalam sejarah tidak ada seorang raja pun yang dapat menguasai dunia bagian barat dan timur sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW kecuali Iskandar. Berdasarkan fakta sejarah itu, sejarawan Muslim berkesimpulan bahwa Alexander, Raja Makedonia dalam dunia Islam, dikenal dengan Iskandar Zulkarnain. Zulkarnain memang tidak diyakini sebagai seorang nabi yang wajib diimani, tetapi Al-Quran menginformasikan bahwa ia memperoleh wahyu. Akan tetapi, wahyu yang diterimanya tidak serupa dengan wahyu yang diterima para nabi dan rasul. Menurut para mufassir, ia memperoleh ilham. Dengan berbekal pengetahuan dari Tuhan, Zulkarnain mengajak orang musyrik dan zalim untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik. Dengan modal kekuasaan, ilmu pengetahuan, dan peralatan teknologi, ia berhasil menguasai wilayah yang membentang luas. Ke arah barat, kekuasaannya sampai ke tempat terbenamnya matahari. Ia melihat matahari terbenam di lautan Atlantik. Para mufassir menyatakan bahwa ketika itu kekuasaannya sampai ke ujung barat Afrika Utara atau Maroko, yakni sampai pantai barat Afrika. Ke arah timur, kekuasaannya sampai ke tempat terbitnya matahari. Para mufassir menyatakan bahwa negeri yang dimaksud adalah Tiongkok dan India. Setelah itu, melalui jalur lain, ia pun terus meluaskan wilayah kekuasaannya ke utara. Para mufassir menyatakan bahwa ia meluaskan wilayah kekuasaannya sampai di belakang sungai Jihun, Uzbekistan, Asia Tengah, di Balkh, Afghanistan, dekat kota Tirmidz, Tajikistan. Setiap kali berhasil memperluas kekuasaannya, Zulkarnain berusaha menumpas kezaliman, mengajak orang musyrik untuk beriman, dan mengayomi orang lemah. Dalam kesempatan itu, ia pun sempat membangun sebuah benteng setinggi gunung yang terbuat dari besi sangat kuat dengan teknologi tinggi untuk ukuran zamannya. Kebesaran Zulkarnain tidak hanya terletak pada kekuatan dan keluasan wilayah kekuasaannya, tetapi yang terpenting dan paling banyak dikenang orang adalah upayanya membawa peradaban rasional Yunani ke dunia timur dan mengawinkan kebudayaan Yunani dan Persia. Wilayah kekuasaan Makedonia yang begitu luas membuat keabsahan polis Yunani yang menjadi landasan pemikiran politik Plato, filsuf Yunani, dipertanyakan. Praktek politik Zulkarnain itu secara tidak langsung membantah pendapat yang berkembang sebelumnya, antara lain bahwa orang Yunani tidak dapat hidup dengan baik dan merdeka kecuali dalam polis. Manusia yang hidup di bawah kerajaan timur adalah budak, dan perbedaan antara orang Yunani dan orang barbar adalah hakiki.
Semua pendapat itu menjadi usang karena pada kenyataannya kebijakan akulturasi Zulkarnain mengenai perbedaan antara Yunani dan Barbar sudah bergeser serta tidak lagi setajam sebelumnya. Sebagai warga polis, orang Yunani tidak perlu lagi merasa bangga karena mereka sudah menjadi warga kosmopolitan yang sudah berkembang pada waktu itu. Pemerintahan Zulkarnain ternyata berusia pendek dan wilayah kekuasaannya pun cepat terpecah-pecah sepeninggalnya. Secara politik, kerajaan itu kemudian bagi menjadi Kerajaan Makedonia di Eropa, Kerajaan Ptolemeus, dinasti Makedonia yang berkuasa di Mesir 323-30 sebelum Masehi dengan ibu kota Zulkarnainiyah, dan Kerajaan Seleucus Nikator, pendiri dinasti Seleukida di Asia, termasuk beberapa kota penting seperti Antioquia di Suriah, Seleucia di Mesopotamia, dan Bactra di Persia Timur. Besaran Iskandar Zulkarnain itu terus dikenang baik di barat maupun di timur, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta melahirkan banyak legenda yang menimbulkan mitos di sekitarnya. Iskandar Zulkarnain, namanya dikenang sebagai salah satu penakluk terbesar dalam sejarah. Namun, seperti semua kisah besar, kekuasaannya tidak bertahan selamanya. Meskipun ia telah membangun salah satu imperium terluas yang pernah ada, waktu dan nasib tetap menjadi kekuatan yang tak bisa ditaklukkan. Di usia yang muda, Iskandar meninggalkan dunia ini, namun warisannya tetap abadi. Ia bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang pemimpin yang membawa peradaban, pengetahuan, dan impian persatuan ke seluruh penjuru dunia. Kisahnya menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya, sebuah pengingat bahwa keagungan sejati bukan hanya dalam kemenangan, tetapi dalam keberanian untuk bermimpi lebih besar dari diri kita sendiri. Dan meskipun kerajaan Iskandar telah runtuh, namanya akan tetap tertulis dalam sejarah sebagai seorang raja yang menaklukkan dunia dan waktu. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.